وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده ولا رسول بعده اللهم صل على محمد عبدك ورسولك الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal azizul hakim. Ibu-ibu jamaah pengajian rutin rahimakumullah, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat kepada kita semua, sehingga syukur alhamdulillah pada sore ini kita bersama-sama bisa bermuajahah, bermujalasah dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan langkah ringan kita di majlis ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sholawat beriring salam mudah-mudahan tetap tercurah limpahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat, keluarga, dan mudah-mudahan melimpah kepada kita selaku umat. Ibu-ibu yang saya hormati, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. May yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Al-ayat. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman pula di dalam Al-Qur'an, walladzina tadaw zadahum hudaw wa atahumut taqwahum. Al-ayat. Yang artinya barang siapa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan jalan keluar baginya dan memberikan rezeki kepadanya dari arah yang tidak disangka-sangka. Perkara rezeki yang Allah Subhanahu wa taala berikan memiliki banyak makna dan memiliki banyak tafsir. Rezeki tidak hanya dimaknai sebagai harta benda saja, tapi rezeki yang Allah Subhanahu wa taala dimaknai dengan makna yang luas. Adapun makna rezeki terkait dengan harta benda, ada perbedaan antara Imam Asy-Syafi'i dan gurunya Imam Malik. Suatu ketika Imam Syafi'i berguru kepada Imam Malik. Ya Imam Malik, menurut Imam Malik, bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki kepada manusia. Kemudian gurunya bilang, wahai muridku Imam Syafi'i, bahwa ketika kita ingin mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, cukup meminta saja kepada Allah. Namun mendapatkan jawaban seperti itu, tampaknya Imam Syafi'i berbeda pendapat, bahwa rezeki yang Allah Subhanahu wa taala tidaklah akan datang kecuali dengan dijemput. Dalam arti kalau orang ingin mendapatkan rezeki harus berusaha dan bekerja. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan merubah nasib seseorang sehingga dia merubahnya sendiri. Ibu-ibu yang saya hormati, dua pendapat yang berbeda dari seorang guru dan murid ternyata memiliki dimensi yang berbeda.
Kata Imam Malik, kalau ingin dapat rezeki cukup meminta kepada Allah saja. Tapi kata muridnya Imam As-Syafi'i yang memiliki pandangan berbeda, ya harus bekerja dulu baru kita akan dapat rezeki. Nah, kita yang ada di sini, ibu-ibu yang saya hormati, kira-kira percaya konsep yang mana? Konsepnya Imam Malik, kalau ingin dapat rezeki cukup berdoa kepada Allah saja, atau konsepnya Imam Syafi'i, apabila ingin dapat rezeki ya berusaha, kemudian kita akan dapat. Untuk membuktikan itu, masing-masing memiliki alasan. Suatu ketika Imam Syafi'i setelah mendapatkan wejangan seperti itu, beliau bilang, wahai guruku, saya memiliki keyakinan dan konsep yang berbeda dengan guru. Ditanya konsepmu apa? Konsep saya, kalau ingin dapat rezeki berupa uang, harta benda dan lain sebagainya, manusia harus berusaha. Ya sudah, kalau seperti itu coba buktikan konsepmu, kata Imam Malik. Akhirnya ibu-ibu yang saya hormati, Imam As-Syafi'i ini keluar dari rumah gurunya, kemudian mencari kebun kurma yang sedang dipanen. Setelah dicari, beliau menemukan karena pada waktu itu kebetulan kebun kurmanya sedang panen raya. Beliau mencari sang tuan, sang pemilik kebun kurma itu. Siapa sang pemilik kebun kurma itu? Kemudian ditunjukkan. Setelah ditunjukkan, Imam Syafi'i menemui kepada pemilik kebun kurma itu, kemudian menawarkan dirinya untuk mengambil bagian jasa dari memetik buah kurma yang sedang dipanen. Wahai tuan, saya menawarkan diri untuk menjadi salah satu pekerja pemetik kurma yang sekarang lagi dipanen di kebun tuan. Akhirnya ibu-ibu yang saya hormati, sang tuan itu memperbolehkannya. Silakan, tidak apa-apa wahai Syekh, karena beliau seorang ulama yang besar, muridnya banyak. Siapa yang kemudian tidak percaya kepada beliau? Apakah tidak merepotkanmu wahai Syekh, wahai Imam Syafi'i? Karena engkau orang yang sangat terpandang, engkau orang yang hebat, ilmunya yang banyak, kok mau-maunya jadi kuli kurma di kebunku? Apakah engkau tidak lihat saja kemudian mendoakan untukku, kemudian ketika kebun kurmaku dipanen selesai, engkau akan aku berikan seberapapun engkau mau? Tidak, saya akan membuktikan kepada guruku Imam Malik bahwa untuk mendapatkan sesuatu harus bekerja terlebih dahulu. Baiklah kalau seperti itu, kata Imam Syafi'i kepada sang pemilik kebun kurma. Lantas singkat cerita, Imam Syafi'i seharian mulai dari pagi sampai sore beliau bekerja memetik buah kurma di kebun yang sedang dipanen. Begitu sholat zuhur selesai, istirahat sholat, maka habis zuhur dilanjutkan lagi sampai asar. Begitu sholat asar selesai, Imam Syafi'i kemudian menghadap kepada sang pemilik buah kurma itu. Dihitung dapatnya berapa kilo, dihitung berapa dapatnya Imam Syafi'i memetik buah kurma. Setelah didapatkan, kemudian Imam Syafi'i mendapatkan upah sesuai dengan kerjanya. Karena beliau itu ingin membuktikan bahwa dengan bekerja akan mendapatkan rezeki, maka Imam Syafi'i dikasih bonus kurma yang baik, kurma yang matang, kurma yang manis untuk dibawa. Akhirnya ibu-ibu yang saya hormati, setelah Imam Syafi'i ini membawa kurma, beliau tidak pulang, tapi menghadap gurunya untuk membuktikan konsepnya
bahwa untuk mendapatkan uang, mendapatkan rezeki, manusia harus berusaha terlebih dahulu. Persis setelah sholat maghrib, sholat di masjid gurunya, yaitu Imam Malik, Imam Syafi'i mengatakan, wahai guruku, saya ingin membuktikan konsepku yang berbeda dengan konsep guru. Kalau gurunya itu berpendapat untuk mendapatkan rezeki, cukup berdoa kepada Allah, cukup meminta kepada Allah akan mendapatkan rezeki, sedangkan beliau tidak. Akhirnya dibawa ke rumah, dimasukkan ke dalam rumah. Imam Syafi'i bawa buah kurma yang baik-baik dan bagus-bagus, dia-diakan kepada gurunya. Wahai guruku, saya seharian bekerja memetik buah kurma di kebun orang yang sangat baik. Setelah saya bekerja, ini baru saya dapat rezeki, baru dapat upah. Ini uangnya, ini kurmanya, saya berikan kepada guru semuanya sebagai bukti bahwa konsep saya lah yang benar. Bagaimana sang guru membuktikan bahwa cukup dengan berdoa pada Allah, tidak butuh bekerja, tapi mendapatkan rezeki berupa uang dan barang-barang? Imam Malik menghela nafas. Wahai muridku, alhamdulillah, saya tidak bekerja, pingin rezeki, cukup berdoa kepada Allah. Saya hanya di rumah, engkau datang ke sini memberi kurma dan memberi uang. Padahal saya tidak bekerja, saya juga dapat. Engkau bekerja, kamu dapat, kemudian dikasihkan kepada saya. Artinya konsep saya juga benar. Kamu yang bekerja, dia-diakan kepada saya cukup berdoa, saya juga dapat rezeki. Nah, ini oleh Ustadz Adi Hidayat, dua konsep meminta rezeki itu sesungguhnya baik dari Imam Malik maupun Imam Syafi'i semuanya benar. Yang pertama, bagi orang-orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedekat-dekatnya dunia ini Allah yang akan mendekatkan. Dunia ini Allah yang akan mendekatkan. Seperti Imam Malik, gurunya Imam Syafi'i. Bagi orang yang biasa-biasa saja seperti kita, berusaha dan berikhtiar, itu bagian daripada menjemput rezeki. Kalau kita orang biasa hanya berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kenceng saja tanpa adanya ikhtiar, barangkali belum kelasnya. Tapi bagi orang-orang yang sudah dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, segala sesuatunya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengatur. Kata Ustadz Adi Hidayat ketika menerangkan konsep antara Imam Syafi'i dan gurunya Imam Malik dalam bab rezeki. Ibu-ibu yang saya hormati, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan rezeki tidak hanya berupa harta dan benda. Namun ingat bahwa apa yang kita miliki adalah titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua yang tidak mungkin bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala mungkin. Semua yang tidak bisa terjadi bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa terjadi. Kesehatan itu rezeki dari Allah. Tapi kesehatan manusia biasa seperti kita dengan kesehatannya para kekasih Allah juga berbeda. Saya kasih contoh. Nabi Musa itu pernah sakit. Dengan nanti sakit begini apa mboten? Kebiasaan. Pemane pun sepuh nggih. Mun metik niku begini pun mboten wonten. Nah, Nabi Musa suatu ketika sakit gigi. Ketika sakit gigi, Nabi Musa alaihissalam berdoa kepada Allah, ya Rabb, gigi saya sakit, berikan petunjuk kepadaku
agar gigiku yang sakit ini bisa sembuh. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menunjukkan kepada Nabi Musa, ya Musa, datanglah ke kebun ini, ambillah rumput yang tumbuh dari kebun itu di sebelah pojok kanan. Engkau ambil 3 helai, kemudian makanlah, niscaya gigimu yang sakit akan sembuh. Begitu mendapatkan petunjuk dari Allah, Nabi Musa alaihissalam bergegas, langsung pergi ke kebun yang ditunjukkan Allah, mengambil rumput 3 helai, kemudian dimakan, langsung sembuh. Tapi ini Nabi Musa. Nah ini kulolan panjenengan, ini beda. Akhirnya suatu ketika giginya kambuh lagi. Begitu giginya kambuh, Nabi Musa tanpa meminta kepada Allah isi kilingan resepnya. Kebunnya masih ingat, resepnya masih ingat, lokasinya masih ingat. Bergegaslah Nabi Musa mendatangi kebun, mengambil rumput 3 helai, persis sebagaimana yang dimakan di pertama. Begitu dimakan ibu-ibu yang saya hormati, giginya tidak semakin sembuh tapi semakin parah. Ini Nabi. Kemudian Nabi Musa wadul kepada Allah, ya Rabb, kenapa gigiku tidak sembuh? Padahal resep yang saya pakai adalah resep yang engkau berikan. Rumputnya saya ambil dari kebun yang sama, resep 3 helai saya ambil dengan yang sama, rumputnya persis. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menjawab, wahai Musa, dulu ketika engkau sakit, engkau meminta kepada aku kasih resep, kemudian engkau ambil dan sembuh. Sakit yang kedua, engkau tidak minta resep kepadaku, dengan PD-nya kamu ujuk-ujuk ke situ, mengambil tanpa izin kepadaku sang pemilik segala kehidupan. Kamu sangat pede, seakan-akan yang menyembuhkan adalah rumput itu, padahal yang menyembuhkan aku adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah kehidupan para nabi dan kehidupan para rasul. Nah, kita bagaimana sebagai manusia biasa? Kalau nabi dan rasul itu mendapatkan wahyu, kalau para orang-orang soleh itu mendapatkan karomah, kalau kita orang biasa mendapatkan ma'unah. Nah ini beda-beda. Nah, nabi, para nabi dan para rasul dalam konsep rezeki, dia mendapatkan Allah dari Allah yang disebut dengan hal-hal yang kharikul adat, yang disebut dengan nama mukjizat. Misalnya kayak gini, ibu yang saya hormati, Rasulullah Muhammad SAW suatu ketika dapat hadiah. Ini biasa saya ceritakan. Dapat hadiah dari seorang ibu-ibu, 1 mangkok kurma. Langsung dibawa beliau ke Masjid Nabawi, menemui Rasul. Sehabis sholat selesai, biasanya Rasul mengumpulkan para sahabat. Sahabat masih ada di situ. Lihat bahwa Rasul mendapatkan tamu ibu-ibu yang membawa kurma, kemudian dikasihkan kepada Rasul. Melihat kejadian itu, para sahabat berharap, biasanya kalau Rasul dapat kurma, dapat hadiah, Rasul akan berbagi. Ini yang perlu kita ketahui bersama, ibu-ibu yang saya hormati. Rasul bersama para keluarganya itu tidak biasa mendapatkan zakat, tidak biasa mendapatkan sedekah, tidak biasa mendapatkan infak, karena beliau memang melarang dan dilarang. Para rasul, terutama Rasulullah bersama para keluarganya, tidak boleh menerima 3 itu: zakat, infak, dan sedekah.
Beliau hanya memperbolehkan keluarganya menerima hadiah. Kalau kula lan panjenengan ora ndeloke apa kuwi zakat, apa kuwi infak, apa kuwi sedekah, karena kita bukan dari golongan beliau, ya biasanya ditompo. Senajan harusnya kita berhitung iki kuwi zakat apa dudu. Kalau zakat porsi kita apa? Sampean fukara, masyarakat iki ora ngerti arane fukara ditampani tok. Jebule fukara kuwi wong kire. Orang tidak memiliki barang ngerti fukara kuwi wong kire, akhirnya terpiye kok kowe aku ora usah entuk kuwo. Sebagaimana BLT ini kan kadang-kadang duitnya gelem ditulis ora gelem. Waktu duitnya gelem tapi nek omahe dicap. Dicap miskin Sukojo, nah ini kan bermasalah. Kan sering terjadi seperti itu. Aku sih gagah, bojoku bisa kerja. Duitnya pemerintah orang kayak tapi ojo turut dicet. Nah ya, ini sering terjadi. Nah maka Rasul mengingatkan kepada para keluarganya, ibu-ibu yang saya hormati, begitu menerima dari perempuan tersebut, Rasulullah SAW bertanya, ini apa? Hadiah atau bukan? Hadiah, wahai Rasulullah. Akhirnya Rasulullah bilang kepada orang tua ibu-ibu tadi, ya sudah, nggak apa-apa. Kalau seperti itu saya terima. Begitu diterima, Rasulullah SAW duduk, ibu-ibu tadi duduk, para sahabat duduk, kemudian dimakan oleh Rasulullah SAW. Begitu dimakan, para sahabat berharap bok mangkoknya digeser, berharap kayak gitu, yang pengen nyicipi. Ya kan manusia biasa. Dan Rasul sering seperti itu, kalau dapat hadiah dibagi dengan para sahabat. Ini kondak dimakan oleh Rasulullah SAW sampai habis. Hingga ibu-ibu yang memberikan itu sangat senang sekali, alhamdulillah, itu berarti kurma enak. Hingga Rasulullah SAW menghabiskan sendiri. Ya. Begitu selesai, mangkoknya diberikan, ibu-ibu itu pulang, para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah engkau tidak tahu bahwa kita yang ada di sampingmu itu ya ingin ngerasa kurmanya seperti apa, ingin nyicipi ojo pangan dhewe. Ya. Rasul menjawab, seandainya aku bagi kurma pada kalian, niscaya nenek-nenek yang membawa kurma itu akan kecewa dan kalian akan mencela pemberian itu. Karena nenek itu sudah pulang, kurma saya habiskan. Sungguh kurma itu yang diberikan rasanya sepet, tidak layak dimakan. Tapi untuk memberikan ketenangan dan kebahagiaan kepada ibu-ibu yang memberikan itu, maka saya makan dan saya habiskan. Nek tak bagi mesti gemetar ngenai karo gurune karo Rasulullah kok kurma, maka saya habiskan. Itulah tauladan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika mendapatkan pemberian kepada orang lain, rezeki yang diberikan lewat orang lain tidak pernah mencela. Dan saya pernah sampaikan di masjid di musola di mana saya menyampaikan, kalau kita dapat pemberian dari orang lain, jangan pernah mencela. Itu rezeki. Hanya kayak gini, biar poso kan, harus poso. Begitu mau poso, biasanya banyak yang kemudian berbagi, bersedekah, berinfak dan lain sebagainya. Suatu ketika ada jamaah pengajian seperti ini, ada bos yang bagi sarung. Begitu bagi sarung, kebetulan ibu-ibu yang biasa ngikuti pengajian itu pas ora milu. Kalau ora milu pengajian kok ono sing bagi sarung. Ngerti apa kowe aku arep
mangkat. Nah begitu yang berangkat dapat sarung, alhamdulillah. Barang dibuka tekan omah sarungnya arang kaya nggo meresep orane kayu. Harus tahu ngenai sarung kok arang kaya iki. Kira-kira kayak gitu. Kira-kira yang memberi kalau dengar seperti itu gelon apa boten? Gelon. Akhirnya begitu Ramadan datang, sang ibu-ibu itu yang memberikan sarung ngematake. Iki sarungku sing minta nek tenggo. Yang satu, ibu-ibu itu dikasihkan suaminya. Senajan rodo arang, terawih pertama digundah kayak sarungku. Alhamdulillah. Senang. Barang dolanane nggon kancane sijine jamaah liyane begitu mlebu blek nang dhuwur piang omah ana kandang manuk. Kuwi nggo brongso ora nek. Kandang manuk sarung iku. Iki ngarang iki. Iki nggo brongso kandang manuk. Nah ini kira-kira yang memberi rezeki itu, yang memberi sarung itu langsung mematake. Awas kayak gitu. Bodoh ngarep. Bodoh ngarep ora bakal tak kayak. Lah kayak alhamdulillah bukae senajan sarungnya ora pate apik, ngombe besok tak tambahi kudung. Nah kira-kira kayak gitu ya. Tak naik sarung netor tak tambahi. Kira-kira Allah Subhanahu wa ta'ala juga seperti itu. Bagi siapa yang diberi rezeki kesehatan oleh Allah, bagi siapa yang diberi rezeki oleh Allah berupa harta benda, kalau dia gunakan sebagaimana mestinya, dalam firman Allah la azidannakum. Tapi kalau tidak digunakan, wala in kafartum inna adabi lasan. Kita naik kesehatan, bisa melaku, bisa segar, bisa sehat, alhamdulillah. Ngaji ini bisa lancar, senajan udan gelem mangkat, orang etang payungan, tekan omah orang etang blobok. Orangnya loro meneh yo, bobrok malah itu. Ora masalah, sing penting rezeki yang diberikan kesehatan tetap makan. Lah tapi kayak wong tak berikan rezeki berupa kesehatan, kolo-kolo ngaji jejeran karo koncone ditagih hutang kena orang mangkat bentuk takdir mana ini manggil orang mangkat misalnya kaya ngaten. Nah inilah gambaran rezeki yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan apabila kita mampu memberikan dengan baik, mengoptimalkan dan memanfaatkan rezeki yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan, Allah akan menambah. Tapi sekiranya dia kemudian tidak memanfaatkan dengan baik, maka jangan harap Allah Subhanahu wa ta'ala akan menambah. Nah sekarang bagaimana cara menginvestasikan rezeki yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan? Yang pertama, ibu-ibu yang saya hormati, kenikmatan yang sering kita lupakan adalah kenikmatan sehat dan kenikmatan semangat. Selama kita diberi kesehatan, mari kita bersama-sama gunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Apalagi 5 bulan suci Ramadan. Kemarin saya baru mengikuti pelatihan takjil di pimpinan wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah. Ramadan Muhammadiyah menentukan dengan hisab, dengan konsep 3. Yang pertama, telah terjadi ijtima' atau konjungsi. Yang kedua, ijtima' qoblal huruf. Yang ketiga adalah wujudul hilal. 3. Nah, organisasi yang lain sama. Yang pertama ijtima', yang kedua ijtima' qoblal huruf, yang ketiga yang berbeda. Kenapa berbeda? Kalau Muhammadiyah wujudul hilal,
Sementara yang lain ada yang menggunakan konsep imkanur ru'yah 3 derajat, makdim 3 derajat dan lain sebagainya. Ini yang membuat berbeda. Tapi perbedaan ini sesungguhnya pernah dikomunikasikan oleh Pak Yusuf Kalla yang pada waktu itu jadi wakil presiden. Cerita ini saya dapat dari Prof. Yunahar Ilyas ketika dulu ngisi pengajian di pondok, kemudian minta diantar ke Jogja, saya ngantar. Di perjalanan dari Pekalongan ke Jogja, beliau bercerita sekilas perbedaan hari raya dan Ramadan. Dulu ibu-ibu yang saya hormati, Pak Yusuf Kalla itu pernah menginisiasi di Indonesia ini kan organisasi yang besar itu Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. Kalau Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah itu puasanya sama, hari rayanya sama, insya Allah pemerintah juga sama. Adapun organisasi yang lain itu yang banyak samanya. Yang penting bagaimana cara menyatukan Muhammadiyah dan NU. Akhirnya dikumpulkan di pengurus di kantor pengurus besar Nahdlatul Ulama di Jakarta di dekat Palputing. Pak Yusuf Kalla bercerita, saya itu dilahirkan dari seorang ayah pengusaha yang namanya Haji Kalla. Itu muhtasar NU, penasihatnya NU. Tapi saya juga dilahirkan dari ibu saya yang namanya Haja Atirah, itu pengurus pusat Aisyah. Bapaknya NU, ibunya Aisyah. Itu selalu ketika saya hari raya itu dititeni sama bapak dan ibu saya. Pak Yusuf kecil gitu ya, Yusuf Kalla maksudnya ya. Kamu mau ikut ibu mau ikut bapak? Ya kadang-kadang saya ikut bapak, kadang-kadang saya ikut ibu. Begitu saya besar, dewasa tua, menjadi wakil presiden, saya sekaligus jadi pengurus NU, istri saya pengurus Aisyah. Sama saja. Dan suatu ketika ada perbedaan hari raya, sebagai wakil presiden saya mengundang tamu-tamu, tetangga-tetangga untuk open house. Saya sewa catering untuk memesankan makanan 6.000 opor raya. Keri-keri bodone gitu. Catering yang ngudak-ngudak saya, Pak Yusuf Kalla, ini hari rayanya kapan? Kemudian saya jawab, tanya ibu saya, tanya istri saya, tanya ibu saya. Cateringnya ke ibu saya, ke istri saya tanya, Bu Yusuf Kalla, ini hari rayanya kapan? Tanya bapak saja. Ini kan angel gitu ya. Nah ini di keluarga saya terjadi seperti itu. Mohon Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama untuk bersepakat. Akhirnya ngomong itu di PBNU, pertemuan pertama. Sepakat untuk melanjuti di pertemuan kedua. Diadakan tahun 2011 pertemuan di Gedung Dakwah Pimpinan Pusat Muhammadiyah Yogyakarta. NU disuruh memaparkan. Setelah selesai Muhammadiyah disuruh memaparkan. Ternyata tidak bisa menyatu dengan konsep masing-masing dan benar semua. Ya. Kalau Muhammadiyah memandang bahwa rembulan jika kelihatan seberapapun derajatnya telah wujud berubah menjadi tanggal 1, tapi kalau Nahdlatul Ulama harus menunggu ru'yatul hilal. Apabila dengan hisab maka harus 3 derajat. Nah tahun ini ibu-ibu yang saya hormati, puasanya di angka 7 derajat. Kalau 7 derajat NU mau, Muhammadiyah apalah lagi. Berarti untuk puasa tahun 2023 puasanya bareng. Kita taraweh, mereka taraweh. Mereka taraweh, kita juga taraweh. Ada punono sing 11 kalau sing 23 itu tidak dipermasalahkan. Setare podo
jumlah rakaat beda tapi kok bubare bareng. Biasa gitu. Ini 11 kalau 23 mulai ini bareng kok bubare ya bareng. Nah ibu-ibu mulai aja padha ngeluh. Aja pilih-pilih dinjen lagi mami kepenak cepet ki kono bayar. Nah cocok kaya ngoten iki. Lah kula yang pun pesan pokoknya dadi imam aja suwe nemen ya aja cepet nemen. Suwe nemen standar dirinya kok kaya minta lulu. Ya, karena minta lulu kan standarnya santri. Tarawih kemarin hari pertama dari penduduk banyak yang ikut sholat tarawih. Mulainya 7:30, bubare jam 09.00. Kowe esuk ora mesti teko. Besok harus teko dari penduduk karena lama, tapi tidak apa-apa karena itu untuk pendidikan santri. Biasanya satu malam satu juz, ya suwi-suwi, tapi tidak apa-apa. Tapi kalau di masyarakat seperti itu rapayu. Begitu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ngelingu memburu wis ora ono jamaah. Bubar kabeh. Terlalu cepat yang berbahaya. Terlalu cepat berbahaya. Kalau terlalu cepat jamaah keputar-putar. Ini kok cepat teman. Misalnya hanya membaca Yasin, langsung pikirannya wah gowo iki langsung Allahu Akbar. Wah beres iki kepikir. Nah kalau seperti itu ya jangan juga nanti ibu-ibu yang kemudian punya penyakit rematik dan lain-lain langsung rumah gitu ya, langsung rumah ya. Nah bagi ibu-ibu yang usianya sudah sangat sepuh kemudian puasanya berat, Allah memberi rukhsah. Dulu saya waktu kecil belum nyantri itu simbah saya waktu itu kira-kira umurnya 95. Kalau jam 5 sore itu sudah berbuka. Jam 5 sore tadinya saya tidak tahu tadinya. Begitu lebu belang si makan karo bunda karo ini. Brene. Terus diculik duit 10.000. Ojo ngomong-ngomong. Ini cerita nyata. Kalau ngomong aja ngomong disuap itu berarti. Akhirnya begitu hari raya selesai, simbah itu bagi beras. Itu mbak bilangnya fidyah. Oh ternyata setelah saya ngaji dan sosial ternyata simbah saya sesungguhnya sudah tidak kuat berpuasa. Makanya sebaiknya membayar fidyah. Mulane monggo ojo tiru-tiru kalau ojo ngomong kalau di duit 10.000. Kalau sekarang yang minyak ojo 10 rambar 20 gitu ya. Nah ini bagi ibu-ibu yang sudah tua, yang sudah tidak kuat, tidak puasa memang tidak apa-apa. Jangan dipaksakan. Nah bagaimana gantinya? Gantinya ya fidyah. Ojo jam 12 kemudian lenggeke karo ketap. Sampai nang ngomong gitu. Dikurang-kurang jebule wis ora sadar gitu. Nah ini hati-hati seperti ini. Allah memberi rukhsah bagi siapa? Bagi orang yang memang sudah tidak mampu. Nah bagi kita yang memiliki rezeki berupa kesehatan, mari kita bersama-sama optimalkan poso ya poso, tadarus ya tadarus, sedekah ya sedekah. Yang kedua, ibu yang saya hormati, investasi yang baik bagi harta yang kita miliki salah satunya adalah membelanjakan di jalan Allah. Puasa itu kan menahan. Hanya dalam bahasa yang lain disebut dengan saving. Hari biasa makan itu sehari 3 kali.
Kalau puasa hanya 2 kali. Tapi nek dihitung kira-kira TKP dia. Karena apa? Karena di situ ada yang salah konsep kita. Salahnya bagaimana? Karena kadang-kadang kita menuruti hawa nafsu yang kita pilih. Pokoknya nek poso mangan kudu enak. Makan kudu enak. Jadi gitu. Kalau poso snack kudu ono. Padahal tidak seperti itu. Ya kalau dimakan, kalau tidak dimakan. Biasanya begitu jam 3 sore ibu-ibu sudah gawe macam-macam. Begitu Allahu Akbar, kita cukup minum, mangane bar traweh saya. Akhirnya makanan-makanan itu udah dimakan. Padahal belanja kita tidak ngirit tapi ngorok. Nah disitulah yang kemudian konsep puasa kita dalam saving masalah keuangan harus kita sadari. Mana yang kira-kira perlu dan mana yang kira-kira tidak perlu. Kalau memang tidak perlu ya kita harus saham. Kalau perlu kita belanja. Kalau tidak seperti itu, maka konsep puasa kita yang secara syar'i sesungguhnya terpenuhi, tapi secara akhlak tidak terpenuhi. Yang ketiga, ibu-ibu yang saya hormati, belanja di jalan Allah itu bisa kita lakukan dengan konsep cara kaderisasi. Nah ini konsep kaderisasi. Terutama ibu-ibu Aisyah yang punya kader di MBS, ya, di MBS. Ya, alhamdulillah santriwati MBS kader dari pimpinan ranting Muhammadiyah Pangkah atas nama Maulana sudah hampir selesai S1 di pendidikan ulama tarjih Muhammadiyah. Perempuan. Ini dulu muridnya Bu Haja Irwati gitu ya. Sekarang S1 selesai, baca kitabnya sudah bagus, 2 jadwal sholatnya sudah bisa, ilmu mawarisnya juga mateng. Kemarin kita dari Miftalul Ulum mengajukan surat ke sana agar bisa ditarik di Miftalul Ulum. Kata direkturnya, ini anaknya sampean luar biasa pintar. Kalau bisa jangan dipetik dulu, akan kita lanjutkan di S2 sampai S3. Itu kader dari Pangkah. Tapi memang betul-betul matang. Saya harap nanti kalau pulang bisa mewarnai ibu-ibu Aisyah. Ini betul-betul istimewa anak itu. Nah mudah-mudahan ibu-ibu yang saya hormati, kader-kader yang serupa juga muncul. Ada kader dari Pekajangan Gang 13 masuk, anaknya almarhum Pak Arnoko yang tukang las itu sekarang kuliah gratis ya, karena mondok di Miftalul ya. Kemudian dulu seperti yang dititipkan Aisyah itu, kita kemudian sekolahkan, kuliahkan gratis di Universitas Muhammadiyah Profesor Hamka Jakarta. Ambil bahasa Inggris jurusan hubungan internasional. Dan itu sekarang sudah semester 4. Kalau ada tamu-tamu dari luar negeri kita panggil untuk menerjemahkan. Nah, mudah-mudahan kaderi panjenengan kelas berapa ini berarti ya? Kelas 2 ya. Kelas 2 mudah-mudahan bisa seperti itu. Nah, panjenengan investasi urunan ya. Urunan biar kader ini selesai. Nanti kalau diminta lulus 6 tahun arep kuliah, nanti yang biayai minta lulus sudah tidak jenengan lagi. Yang biayai minta lulus biar sampai kuliah, biar selesai, nanti diminta lulus dan berguna untuk ibu-ibu mulang dan lain sebagainya. Panjenengan urunan untuk menyelesaikan pendidikan. Kami guru-guru MBS juga urunan. Saya pimpinan pesantren sampai tukang sapu. Kalau dapat ihsan bulanan itu dipotong
untuk menyuplai anak-anak kita yang kuliah. Yang dikuliahkan Miftahul Ulum ada berapa? Ada 25 ustadz dan ustadzah. 25. Untuk membiayai itu, kalau nek bahasa kasarnya gaji, tapi di Miftahul Ulum tidak ada gaji, katanya ihsan. Itu dipotong untuk muliakan itu karena bagian daripada rezeki yang Allah berikan kepada kita untuk kaderisasi. Barangkali tidak bisa dipetik sekarang, tapi petiknya nanti. Ketika kita sudah meninggal dunia, loh, ini kok lampunya padang, orang limang watt, misalnya kayak gitu lah. Sampean dulu ketika berinfak dan bersedekah. Demikian ibu-ibu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kehilafan dan kekurangan. Hidayah taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita bersama-sama berdoa untuk ananda Akbar Kaisar Fatah, cucu Ibu Mohare yang sedang di rumah sakit. Semoga diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Anta syakirin anta na'im anta yu'afin a'udzubillahi minasyaitonir ya rabbana wa alhamdulillah wa yaqulu jalla qadim subhanak. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbana atina Kaisar Nur Fatah Isri Al-Tasafila Sifa'atila Sifa'uka Sifa'atlahi wa Nusafuhan. Allahumma tahli akbar Kaisar Nur Fatah. Allahumma tahlahu abwa basihah wa abwa banimah wa abwa balmaghfirah wa abwa balkhair. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam. Fa hayyina rabbana bis salam wa atinal jannata darussalam. Rabbana ya dzal jalali wal ikram. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.